Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna afna'ahum. Ndaklah kamu itu mengenal Muhammad itu seperti mengenal anakmu. Ya, ndaklah kita kenal dengan Muhammad itu sebenarnya mengenal anak kita sendiri. Begitulah dekatnya, taunya. Jadi sehingga kalau kita sudah kenal betul dengan Nabi Muhammad, baru kita mudah menyampaikan risalahnya, menyampaikan berita-beritanya, menyampaikan hadis-hadisnya. Kenapa? Kita sudah kenal. Kadang-kadang orang tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana ayat Quran tadi mengatakan dalam surat Al-Baqarah 140 tu. 146. Jadi kata Allah gitu. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna afna'ahum. Hendaklah mereka itu mengenal Muhammad itu seperti mengenal anak mereka. Jadi kalau kita sudah tahu, baru kita bisa menyampaikan hadis-hadis Nabi tentang masalah al-Islam ini. Kadang-kadang orang tak tahu. Kadang-kadang dia tak ngerti yang bukan hadis, katanya hadis. Menurut pendapat-pendapat orang. Ada yang lucu sekali saya. Ada yang heran. Ya, dia orang berpendidikan. Bahkan pendidikan hadis katanya. Tapi dia tak kena. Maka cocoklah apa kata Imam Ja'far Shadiq. Tidak ada maknanya, tidak ada arti sama sekali. Orang hafal dengan hadis Nabi tapi dia tak faham. Itu perusak dengan ahli bait kami katanya. Jadi kita jangan jadi perusak. Makanya hendaklah kita faham. Dah ada pertanyaan lagi katanya. Bapak sudah berjumpa Nabi? Ya sudahlah. Bagaimana? Risalahnya kita tahu. Risalah ini menggambarkan tentang Nabi. Risalah Nabi. Bahkan ada yang namanya mukjizat Nabi Al-Quran ini menggambarkan tentang Nabi. Dan Al-Quran itu tentang Allah juga kita harus tahu ada dalam Al-Quran itu. Kita pasti harus tahu tentang itu. Kalau kita tak tahu ini ngambang nantinya. Ya, orang nak mengalami hadis sampai beribu hadis, kita mau juga, tapi kita tak paham. Akhir menyesatkan. Dalam kehidupan sehari-hari mari kita buat satu contoh supaya ngerti ya. Itu balaghah itu penting ya. Nanti kita ada nanti belajar ilmu balaghah, makni, bayan itu harus tahu itu. Nanti kita sampaikan yang jelas ya contoh balaghahnya. Katakanlah antum ya, antum pernah diundang Bapak Presiden ke istana. Orang tak percaya. Mana mungkin Bapak Presiden mengundang dia? Atau mana mungkin dia bertemu, kapan bertemu dia dengan presiden mengundang dia? Itu tak mungkin, tak percaya. Akhir dibukalah, Anda perlihatkan dengan dia surat undangan tersebut. Nah, jadi tahu dia, rupanya benar undangan dari presiden, ada surat undangannya. Begitu dengan Allah, risalahnya ada, berarti kita sudah ketemu. Tak ketemu secara langsung dengan risalahnya, berarti sudah ketemu. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang meyakini dengan risalah kami, bertemu dengan kami, benar-benar bertemu dengan kami itu. Kenapa? Dia melaksanakan semua risalah yang kami sampaikan. Berarti sudah bertemu dengan Rasul. Jadi pernah Rasul menangis itu. Ada di belakang hari nanti, kata saya. Sedih Rasulullah itu. Kenapa dia sedih? Di belakang hari orang mencintai kami. Sedangkan dia tidak bertemu dengan kami. Beda dengan kalian. Kalian bertemu dengan aku langsung. Bahkan ada juga yang bertemu langsung juga mengingkari Rasulullah. Ini dia tak sama sekali. Tidak bertemu dengan aku. Tapi melaksanakan risalah yang dari risalah kami. Kata Rasul. Sama berarti dia bertemu kami. Jadi kalau kita paham dengan Rasul itu, kita kenal betul. Berarti kita sudah bertemu dengan Rasul. Risalahnya ada. Mukjizatnya ada. Mukjizatnya Al-Quran. Apa yang kata Quran itu pasti benar. Apa yang kata Allah dalam Al-Quran pasti benar. Allah yang menceritakan begini Rasulnya. Karena Allah yang maha tahu. Jadi kita percayai, kita yakin. Jadi Nabi Muhammad itu, ya, diterang tentang Muhammad, kita harus tahu dia tidak berkata menurut hawa nafsu beliau. Tidak ada. Makanya Allah katakan, kalau seandainya Muhammad mengada-adakan nama kami, tidak kami sebutkan mengada-ada namanya, maka kami potong urat jantungnya sehingga kamu
tidak dapat menghalang kehendak kami. Jadi kita harus faham betul ya. Saya katakan lebih bayar perawi hadis lah dia kah orang yang jurusan hadis, hendaklah faham. Ya, jadi kita tidak akan mengelirukan umat ini. Ya, bukan kita kena sombong, tidak. Saya masih ingat pesan dari cucu Rasulullah. Kami keluar ini bukan kena sombong, kena congkak, kena membangga diri lah gitu, bikin kerusakan. Tidak. Kami, kata dia, hanya memperbaiki umat kakek kami dan abi kami, katanya. Jadi untuk memperbaiki umat yang salah itu, salah faham, kena dia lebih faham tentang apa Rasul, dia jelaskan yang sebenarnya itu. Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad, marilah kita cobalah kita memahami Al-Quran itu satu demi satu lah. Bukan sekedar hafal. Kalau hafal banyak orang hafal. Senokron mungkin yang sudah hafal juga Al-Quran. Senokron ya. Atau yang Ibnu Mujam. Itu hafal Al-Quran, tapi dia membunuh dia kerjanya. Itu tak seperti itu. Tapi yang dikatakan yang paham itu boleh. Ya, katakan hafal boleh, tapi hafal dan paham maknanya. Paham apa yang dimaksud Allah itu. Apa yang dimaksud Rasul kita paham, itu yang paling utama. Kalau kita sampai ke derajat itu, barulah kita nanti dikatakan oleh Allah itu ulama itu, sebagaimana ayat yang mengatakan innama yakhsyallaha min ibadi ulama. Orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah itu ulama. Bukan ulama yang orang yang diangkat-angkat orang, tidak. Yang ulama itu betul-betul yang patuh, yang ilmu dia itu tunduk dia dengan Allah. Apa yang diperintah Allah, sami'na wa ta'na. Tunduk, ilmunya mantap menurut pandangan Allah. Itu namanya ulama ya. Jadi kita di sini saya garis bawahi, tolonglah kenal betul lah dengan Nabi, kenal juga dengan Allah, itu penting. Itu modal sekali itu. Jadi kalau kita sudah kenal dengan Nabi, sudah kenal kita dengan Allah, ya. Jadi kita tidak salah-salah lagi melaksanakan agama ini. Ya. Jangan kita menurut pendapat orang. Ya, ini agama bukan budaya. Tak bisa direkayasa. Tidak bisa dikarang-karang, ditambah-tambah, apalagi dikurang-kurang. Tak bisa, harus pas. Untuk pas itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kita kembali kepada Allah. Kalau orang-orang dulu bertaubat, beda dengan kita ya. Dia ada nama Ja'uka. Nama Ja'uka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bertaubat dengan Allah. Rasul jawab, Rasul memohon ampun juga buat dia di hadapan Allah. Jadi kita sekarang kan tidak. Bisa kita seperti itu? Jawabnya tentu bisa. Kita mohon, ya Rasulullah, kami banyak dosa. Kami mohon Allah mengampun dosa kami. Itu namanya tawasul. Itu penting ya. Jadi kita di sini, yang saya tekan di sini, banyak-banyaklah untuk mendalami Al-Quran dan Sunnah Nabi ya. Paham betul. Jangan pendapat-pendapat lagi disampaikan. Kalau pendapat-pendapat itu yang kita sampaikan itu berdasarkan hawa nafsu. Ya. Nanti kita bukan mendapat pahala, diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan ini umat Nabi Muhammad ini tetap kenal dengan Nabi Muhammad lah kalau dapat ya, kenal dengan Allah dan kenal dengan Rasulnya, supaya yang kita amal itu sempurna menurut apa yang telah tetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.